Jadi lagi pengobatan sinar, aku coba tuh Kak minta ongkos untuk naik Grab kan. Karena kan sinar tuh 30 hari Kak, bolak-balik gitu. Jadi aku minta ongkos, jawabannya cuman Bapak disuruh naik motor Kak. Yang aku sedih tuh suruh tumpuk 3 Kak naik motor. Jadi aku disuruh pegangin Bapak di belakang dan adekku yang cowok disuruh di depan pakai motor dalam kondisi bapakku yang udah lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Terus kalau yang beda ibu ya didokterin sama ibunya supaya malah disumpahin bapak lu biar cepat mati aja begitu. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Celili. Iya Kak. Halo. Halo Kak. Panggilannya Celili. Celili. Iya. Celili Emang itu udah artinya apa? Enggak, jadi aku tuh kan Jawa Sunda. Jadi kalau di Sunda itu kan ce ya kayak mbak gitu. Jadi panggil Celili itu nama panggilan di TikTok gitu. Oh, Ya, pada tahunya Celili. Celili. Gitu. Iya. Oke. Nah, Celili, emang kan kemarin tuh beberapa waktu lalu dirimu tuh sempat komen ya di video Iya. aku kayak aku pengen ngobrol nih di podcastnya Kak Nadia. Anyway, apa sih yang emang pengen kamu ngobrolin di sini? Jadi gini Kak, aku kan 6 bersaudara. 6 bersaudara. Jadi selama ini aku yang ngurus bapak, cuman aku yang ngurus. Tok cuman aku bener-bener gak ada yang mau ngurus. Bukan gak bisa ngurus ya, finansial kakak-kakakku tuh lumayan bagus lebih dari aku. Tapi emang mereka tuh gak mau ngurus Kak. Ya gak ada kabar aja gitu, lebaran juga gak pulang. Adik-adikku, kakak-kakakku. Aku kan anak nomor 3. Iya. Yang 2 itu cewek, yang 3 ini cowok. Dan Jadi yang aku nomor 3. Kakak kamu cowok semua? Kakakku cewek. Oh, kakak kamu 2 cewek. Adikku 3 cowok. Oke. Dan ini tuh sebenarnya ini yang biar nggak salah paham di TikTok ya, karena aku ini sebenarnya jadi bapak 1, istrinya tuh 3 Kak. Oke. Istrinya 3, yang pertama dapat anak 2, yang kedua dapat anak 2, yang ketiga dapat anak 2. Oke. Gitu. Makanya mungkin yang jadi perdebatan tuh karena kakak-kakakku tuh ngerasa kalau ya udah karena ini salah bapak tuh nikah lagi. Jadi masa tua gue nggak mau ngurus gitu. Aku kemarin sempat, ini kan bapak lagi pengobatan sinar ya, karena kan kanker. Jadi lagi pengobatan sinar, aku coba tuh Kak minta ongkos untuk naik Grab kan, karena kan sinar tuh 30 hari Kak, bolak-balik gitu. Jadi aku minta ongkos, jawabannya cuman bapak disuruh naik motor Kak. Yang aku sedih tuh suruh tumpuk 3 Kak naik motor. Jadi aku disuruh pegangin bapak di belakang dan adekku yang cowok disuruh di depan pakai motor dalam kondisi bapakku yang udah lumpuh nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Oh, oke. Kamu itu berarti anak dari istri kedua, benar? Tapi di sini sebenarnya bukan karena mama aku yang ngerebut Kak, karena posisi mama aku juga, maaf ya, bapakku nggak jujur dari awal kalau bapakku tuh duda, punya anak 2 dan ketemu mamaku di Jakarta dan akhirnya nikahin mamaku. Aku tahu gitu, ini emang duda atau duda. Masih beristri waktu itu maksudnya? Udah bercerai sama istrinya yang pertama Kak, jadinya. Oh, berarti maksudnya bukan merebut ya, memang kan kalau mamaku nggak tahu sama sekali gitu. Jadi kalau mau ayah duda nggak tahu kalau dia itu udah pernah menikah dan punya anak 2. Nah dari situ pas bapakku ke Jakarta, akhirnya dari situ udah nggak ada kabar lagi Kak sama kakakku ini. Aku udah ngubungin kemarin, pernah ngubungin karena tahu nomornya kan. Aku hubungin dan mereka tuh pasti nganggapnya aku ngubungin karena cuma mau minta uangnya aja gitu Kak. Padahal bapakku tuh kayak kepengennya tanya kabar aja Kak. Ini sama sekali gak pernah nanya kabar. 5-5-nya Kak, semua gak ada yang tanya. Kecuali adikmu dong, karena adikmu masih ini gak peduli juga Kak. Tapi masih nganterin katanya? Enggak. Maksudnya itu disuruh nganterin. Oh, disuruh kemarin nganterin. Jadi yang aku sedihnya tuh gini Kak, aku capek-capek setiap hari naik Grab gitu Kak, nganter bapak, atau sendiri gotong-gotong pakai kursi roda gitu Kak, sendiri setiap hari sinar tanpa dibantu. Sedih Kak rasanya, kepengen gitu. Makanya aku buat video kayak gitu, kepengen kakakku tuh yang di Jawa maupun yang di Jakarta tuh pada nonton dan pada tahu Kak, kalau aku tuh adiknya tuh gak sekuat itu dan gak semampu itu loh Kak. Yang aku sedihnya tuh ya aku sendiri padahal anak bapak banyak, bener-bener gak ada yang peduli. Ini kan kewajiban anak juga ya, salah satu kewajiban anak bisa bantu orang tua. Orang tua kalau bukan anak ke siapa lagi Kak? Masa mau minta tolong tetangga? Kan gak mungkin.
Ini cuman aku, bener-bener sampai ngemis-ngemis, sampai aku telepon, sampai aku tanya ke kemana-mana, bener-bener nggak mau tahu kabar bapaknya tuh gimana. Itu kayak yang aku sedihin. Yang aku sedih tuh bapak tuh selalu nanya kayak anak-anakku yang lain pada kemana. Iya. Itu Kak. Jadi pengen mereka tahu Kak, makanya aku komen tuh biar mereka tuh bisa pada nonton gitu Kak. Kalau aku tuh masih butuh mereka walaupun cuma tanya kabar aja Kak gitu. Tapi sejauh ini kalian berenam itu akur? Enggak akur Kak. Karena kakakku, karena bapakku pas sudah nikah lagi, jadi kakakku udah memutuskan buat gak mau kenal bapak, intinya gitu. Yang dua dari istri pertama. Tapi kan gini Kak, seburuk apapun orang tua, seburuk apapun bapak, ini tuh tetap bapaknya. Iya kan, betul. Iya maafin ya, aku gini maafin atas nama bapakku ya. Aku minta maaf gitu, mungkin ini kesalahan bapakku di masa lalu. Tapi mau sampai kapan Kak kita benci sama orang tua? Mau sampai orang tua kita mati, mau sampai orang tua kita nggak ada, dateng jenguk, cuman sekedar jenguk aja nggak mau, sama sekali nggak ada kabar, bener-bener nggak peduli. Itu Kak yang bikin aku sakit, yang bikin aku sedih tuh kayak gitu. Bener-bener nggak mau ditanyain, cuman tanya Kak. Orang kan kalau normal, anak normal yang biasa gitu tanya, telepon ya, gimana kabar bapak, pengobatannya udah sampai mana? Ini sama sekali enggak. Apalagi adikku yang cowok, semuanya enggak, bener-bener lost kontak. Kalau kakak yang dua pertama oke lah ya, memang mungkin mereka membenci karena ibunya gitu mungkin merasa dihianati or something gitu. Terus yang adik, kenapa adikmu yang satu ibu dan adik yang beda ibu? Yang satu ibu ada, cuman karena dia tuh kayak agak-agak gitu loh Kak, kayak emang dia tuh nakal. Bandel gitu ya? Bandel banget. Iya nggak peduli mau ngeliat aku jalan kaki kayak bawa bapak kayak kemana pun dia nggak bakalan mau, nggak iyeng gitu kan, namanya anak cowok gitu ya. Terus kalau yang beda ibu ya didoktrin sama ibunya supaya malah disumpahin, bapak lu biar cepat mati aja begitu. Kenapa alasannya? Iya karena benci sama bapakku. Tapi anehnya itu ya dia mau sama bapakku waktu itu, sama ibunya dia, dan dapat anak nih 2. Kalau dibilang korban, aku juga korban Kak. Aku nggak sekolah, aku putus sekolah demi adik-adikku bisa sekolah. Kakakku yang 2 disekolahin sama bapakku. Waktu itu bapakku kerja masih enak. Aku yang gak sekolah, aku yang putus sekolah. Aku yang sampai sekarang puntang-panting Kak, cari rezeki, cari duit buat bapakku. Kalau adik 3-3-nya sekolah semua sampai selesai? Gak sekolah juga Kak, sekolah cuma sampai SMA. Tapi diterusin sama mamanya, paket, sekolah paket. Aku tuh sekarang punya anak 2 ya Kak, aku punya anak yatim. Aku cari duit pontang-panting buat bapak, masih aja dibilang sama saudara, sama temen-temen tuh aku katanya jual kesedihan. Aku kan suka bikin VT sama bapak ya di TikTok, kayak keseharian aku sinar. Jadi nganterin bapak tuh aku suka buat video kan. Itu banyak banget Kak yang bully aku. Aku dikatain jual kesedihan lah, terus nggak ikhlas lah. Ya, namanya orang ikhlas tuh bukan berarti nggak bisa ngeluh kan Kak. Pasti kita masih bisa ngeluh gitu ya, namanya manusia biasa. Yang aku pengen biar kakakku tuh nonton gitu Kak, biar lihat kok aku tuh gak sekuat itu sama ini ngurus sendiri gitu Kak. Capek Kak, setiap hari ke rumah sakit bawa bapak. Aku sampai jarang banget istirahat Kak. Kamu satu rumah sama bapak? Aku nggak satu rumah, jadi bapakku aku kontrakin samping rumah aku gitu Kak. Aku sama suami. Ibu ada. Ibu mama bantu ada. Ngurus nggak? Mamaku udah tua. Udah tua ya? Udah lansia Kak. Kakinya juga kemarin habis operasi katarak, kakinya juga udah sakit. Udah sakit. Berarti kamu sama suami ini ya? Aku sama aku Kak. Oke. Gitu. Bapak kalau boleh tahu sakit kanker apa? Kanker paru. Kanker paru. Udah lama? Udah mau jalan 1,5 tahun Kak. Sekarang lagi di sinar. Di sinar. Katanya udah stadium 4 akhir ya? Iya Kak. Udah menyebar udah ya? Kurus banget Kak. Udah sampai berat badan sampai 35. Ya Allah. Udah gak mau makan dan ini lagi pengen diselang makannya. Tapi kalau ngobrol apa gitu masih nyambung? Masih, dan masih suka nanyain anak-anak juga. Makanya itu yang bikin aku sedih tuh, anak-anak mana. Kayak ke dalam keadaan yang udah sulit begini, tengok lo bapaknya. Karena takutnya, maksudnya bagaimanapun kita takut kalau udah gak ada nanti nyesel. Iya. Ini jangankan mau bantu ekonomi Kak, kabar pun gak mau ditanya. Itu mungkin yang bikin penyakit bapakku tambah parah juga. Di saat dia sakit kayak gini kan pengen disupport Kak sama anak-anak.
Iya sih. Pengen anak-anak kumpul sesekali lebaran pulang. Tapi kalau boleh tahu dulu pada saat Bapak masih sehat gitu ya, masih segar, anak-anaknya 6 gitu ya kan. Itu Bapak sosok yang seperti apa ke anak-anaknya? Bapakku tuh ya baik sih seperti bapak pada umumnya aja. Cuman karena bapakku ya udah menikah lagi sama mamaku, jadi ya mereka mau nggak mau kan mungkin ngiklasin bapakku sama istri keduanya kan. Tapi walaupun begitu bapakku masih tanggung jawab, buktinya masih disekolahin. Waktu bapakku dapat pensiun juga masih dikasih uang pensiunnya. Tapi itu yang bapakku mau tuh, walaupun aku salah maafin aku gitu. Bapak tuh selalu ngomong gini, maafin aku. Ini anak-anak yang benar-benar sampai sakit hatinya tuh benar-benar sampai begini Kak. Itu sih yang maksudnya yang jadi pertanyaan gitu loh buat aku. Kok sakit hatinya kok sampai segitunya? Apakah mungkin Bapak orang yang maaf ya misalnya kasar atau gimana? Bapakku gak kasar. Bapakku gak kasar ya? Kasar. Ya baik aja gitu, karena aku tuh malah ya Kak trauma waktu masa kecil Kak. Ini aku cerita lagi ya, aku trauma pas masa kecil. Kalau dia bilang aku trauma, dia kan pernah bilang gitu, dia trauma dengan masa lalunya sama bapak. Kalau dibilang gitu aku korban, aku juga trauma. Kan bapakku nikah lagi Kak yang ketiga. Iya kan? Justru istri ketiga bapakku ini dia itu kasar Kak. Pernah jambak mama aku. Pernah ngata-ngatain mama aku maling laki orang. Kan yang ketiga yang malah dikatain mamaku maling laki orang. Jadi yang ketiga ini orangnya temperamen banget Kak. Bener-bener sampai pernah berantem juga sama ibunya kakakku kan. Jadi ini parah yang ketiga. Sampai aku tuh trauma masih kecil, pengen dibunuh sama istri bapakku yang tiga ini. Sampai aku ngumpet di kolong meja karena ketakutan Kak. Anak sekecil itu aku ketakutan, trauma gitu. Masih kecil aku suka pengen dianiaya sama istri bapakku yang ketiga. Tapi udah ditinggalin Kak, udah bercerai gitu. Udah cerai terus kemudian bapak ini sekarang statusnya sama istri yang mana? Sama mamaku. Berarti ini tuh poligami atau Kak, jadi sama yang ketiga ini nikahnya tanpa sepengetahuan mamaku, nikah siri. Nikah siri. Ya poligami berarti kan? Emang ya Kak? Ya mungkin kayak gitu ya. Ya emang sih aku tahu ini mungkin kesalahan ayahku di masa lalu gitu. Betul. Tapi kan kalau kita yang manusia bisa salah kita. Kalau kita bahasnya sampai ke ini salah bapakku, kasihan dong kalau kita salahin terus Kak. Ya tolong dimaafin. Kasih sedikit kesempatan Bapak untuk memperbaiki ini semua, maafin dia. Dan ini kan udah parah Kak sakitnya. Betul. Masa nggak mau kasih kesempatan sampai kayak gini banget loh Kak. Kangen rindu loh sama anak-anak gitu. Iya sih. Nggak mau kasih kabar sama sekali, lost kontak gitu aja Kak. Yang pertama itu stay maksudnya apakah mereka semua di Jakarta? Yang kedua itu di Jakarta. Kalau yang pertama ini di Magelang. Dan mereka tuh di sana berkecukupan Kak, nikah juga sama orang yang berkecukupan, terus punya material, punya ruko, bukan orang susah yang nggak bisa ngasih ekonomi buat bapaknya. Kita sih nggak ngarep itu ya, cuman berharap bisa ngasih kabar setiap bulan, perhatian, nggak sama sekali Kak. Iya dan walaupun kamu hubungin pun mereka nggak respon ya? Nggak ada respon. Ya responnya cuma yang itu. Kemarin belum lama aku mau minta tolong sesekalinya karena aku sempat keadaan ekonominya lagi menurun. Aku minta untuk ongkos kan naik Grab karena kita setiap hari pakai Grab Kak. Kan lumayan biaya Grabnya setiap hari RSCM ya. atau mana? Ke Persahabatan. Aku minta ongkos, jawabannya emang nggak bisa kalau naik motor tumpuk 3. Itu Kak sakit hati aku. Aku cuma ya udah kalau misalkan emang nggak mau kasih, nggak usah ngomong kayak gitu, malah disuruh naik motor bertiga. Kalau nggak naik bajai katanya. Kita minta loh, nggak setiap bulan loh. Nah kayak gitu Kak jawabannya. Nah terus selama ini biaya pengobatan Bapak berarti full kamu aja? Iya full aku aja. Sebenarnya sih pengobatan pakai BPJS, cuman kan kalau biaya kayak setiap hari kita berangkat kan itu pakai Grab. Belum Bapak kan isi oksigen setiap hari, Pampers, oksigen. Iya. Itu sih yang paling harusnya kita punya 6 bersaudara gotong royong. Sama sekali nggak ada yang tanya aku gimana. Yang paling utama sih aku yang pengen ditanyain sehat apa enggak, yang namanya ngurus Bapak sendiri. Tapi anyway, tapi kamu sendiri ada gak sih perasaan sakit hati gitu sama Bapak? Aku sendiri, jujur kalau awal-awal pas Bapak nikah lagi tuh, itu kan posisinya aku SD ya. Itu belum tahu apa-apa Kak, marah dong. Yang namanya anak sekecil itu marah dan kasih tahu mama kalau Bapak mau nikah lagi. Gitu dapat anak kan 2 laki-laki. Aku marah dong, kecewa, marah. Sampai aku tuh waktu masih kecil suka mukul-mukulin badan aku Kak. Kayak mau ganti bapak nggak terima bapaknya dia karena tukang nikah gitu.
marah-marah gitu. Tapi pas aku dewasa sekarang jadinya kayak oh ternyata begini ya bapakku, maafin, lebih kayak gitu. Karena aku mikir gini Kak, kalau akunya ikut marah, ini orang tua loh. Kalau aku ikut marah bapakku gimana sekarang? Semua anak gak peduli, telantar dong Kak. Iya sih. Siapa yang ngurusin? Aku yang harusnya legowo, aku yang harusnya terima, aku yang harusnya maafin. Aku berdoa tuh walaupun anaknya yang lain gak peduli, gak sayang, aku kasih aku rezeki, ya Allah kasih aku kesabaran buat aku bisa ngurus sendiri. Gitu Kak, walaupun sendiri. Ini kan harusnya 6 nih, yang harusnya kita bisa gotong royong. Enggak, kayak anak tunggal aja gitu aku Kak, setiap hari. Capek Kak, all dibilang capek banget. Iya. Emang apa ya maksudnya pasti susah ya memaafkan apa yang sudah dulu pernah ayah lakuin ke kamu gitu. Tapi apa yang kemudian hal yang buat kamu tuh akhirnya kayaknya aku harus maafin bapak nih. Aku harus maafin bapak karena aku mikir gini Kak, ini kan maksudnya sebuah kebaikan juga untuk kita di masa yang akan mendatang. Aku berpikir ya mudah-mudahan nanti kalau aku tua, walaupun aku nggak tahu ya umur gimana, tapi kalau aku tua, aku mudah-mudahan bisa diurus sama anak-anak gitu Kak. Aku takut, selalu mikir aku takut kalau aku tua nanti sakit, nggak ada yang ngurus. Gimana, mudah-mudahan ini jadi buah kebaikan aku gitu Kak, di masa aku tua, biar anak-anak mau ngurus aku di masa sakit aku, walaupun aku doanya jangan sampai aku nyusahin anak gitu. Iya sih. Itu aja sih Kak mikirnya, karena kasihan Kak, emang udah bener nggak bisa ngapa-ngapain, udah parah. Kalau akunya sakit hati juga, marah juga, aku menurunkan ego aku gitu Kak, biar aku tuh jadi nggak seperti kakakku dan adik-adikku. Kalau aku mau ikut egois, bisa aja dong Kak, aku juga sakit hati. Kalau mereka ngomong aku sakit hati sama bapak, aku juga sakit hati, aku juga korban Kak. Karena aku nggak mau dilahirin dari ayah yang seperti ini Kak. Ini kan bukan mau aku. Anak tuh nggak bisa memilih ya ayahnya siapa. Ya akhirnya membuat kita jadi belajar bahwa ketika kita menjadi orang tua ya jadi orang tua yang bertanggung jawab ya. Iya Kak. Oke. Nah terus ada nggak sih momen yang mungkin di momen itu tuh membuat kamu itu terus kemudian sadar, oh aku nih yang harus ngurus bapak. Ada pas Lebaran. Jadi pas Lebaran posisi kan namanya orang tua Lebaran pengen dong anak-anaknya datang. Situ bapakku namanya udah nggak bisa kemana-mana, udah tiduran aja di kasur, cuman bilang gini doang, megang tangan aku tuh Kak, megang tangan aku. Kata bapak gini, nggak apa-apa katanya kalau kamu pengen ini juga, maksudnya pergi juga, kalau kamu pengen nggak ngurusin bapak lagi nggak apa-apa, bapak ikhlas, bapak ridho katanya gitu. Lagi juga paling umur bapak udah gak lama katanya gitu Kak. Itu yang paling aku sedih tuh, maksudnya tuh bapak tuh selalu ngomong umur bapak udah gak lama, udah gak usah diurusin, kita udah berhenti aja ya sinarnya. Kamu capek katanya, kamu capek, bapak tahu kamu capek, udah istirahat. Itu sedih banget Kak. Aku pengen tuh gantian. Maksudnya bukannya aku gak ikhlas, tapi aku tuh kasihannya cuma nama bapak ngarep Kak. Iya. Ngarep pengen diantar anak-anak ngumpul gitu, maafin bapak tolong gitu, maafin gitu. Aku sedihnya gitu, ke setiap hari ngeliat dia ngelamun, mikirin anak-anak kapan ya kesini, nggak ada yang ngubungin tiap hari Kak, nggak pernah enggak. Mbak nggak ngubungin, adekmu nggak ngubungin, ya Allah kenapa sih begitu terus, tolong dong bilangin bapak kangen. Tapi nggak ada yang peduli Kak, selalu aku kirim pesan begitu tuh, yang ada kan di blog sama kakakku ya. Soalnya udah gak ada fotonya gitu. Kalau di blog aku chat pakai nomor lain, tuh checklist 2, berarti kan aktif gitu. Sama sekali gak ada balasan. Adik-adikku pun sama, sampai sekarang ditungguin, gak ada kabarnya. Apa mereka tuh gak takut ya kalau misalnya ya apa ya namanya sejahat-jahatnya manusia gitu ya? Ego Kak, ego mereka tinggi. Mereka mikirnya gue sakit hati, gue marah, ya udah lu urusin aja bapak lu. Gitu. Jadi ya mereka tuh merasa aku tuh mampu, aku tuh bisa sendiri gitu. Jadi bagian lu siapa suruh orang emak lu nikah sama bapak gue, begitu Kak mikirnya. Jadi mereka sama sekali gak mau. Itu dari kecil, maksudnya berarti dari kecil tuh mereka selalu berpikir kayak gitu. Iya kayak gitu. Jadi selalu bilang sama aku, kamu tuh gak tahu apa-apa tentang masalah
masa lalu aku sama bapak. Aku katanya nggak tahu apa-apa. Sedangkan aku juga korban. Kalau dia bilang aku tuh korban dari perceraian orang tua, kata dia, aku juga korban. Siapa yang tega, siapa yang rela ngelihat ibunya, bapaknya, lihat ibunya dimadu gitu Kak. Kan aku juga nggak mau. Tapi ini udah terjadi Kak. Yang kita lakuin saat ini sebagai anak-anak cuman menurunkan ego. Yuk kita gotong royong. Gitu aja Kak. Kalau mereka jauh nggak bisa bantu tenaga, minimal materi untuk bapakku. Kalau mereka nggak percaya sama aku, tolong bikinin rekening untuk bapaknya, kebutuhan dia yang banyak. Yuk kita patungan. Ini enggak Kak, sendiri aja, tanpa bantuan siapapun. Semua aku, dari orang tua, anak, semua aku Kak, aku yang nanggung semua. Iya sih. Itu Kak. Tapi kalau suami kamu? Ya suami aku kerjanya ngelas. Iya. Tapi support ya untuk Aku kan kerjanya ini Kak, nge-live jualan gitu. Ya, afiliator. Oh, tapi kalau suami mau bantu untuk? Mau, kemarin dia ikut aku nganter sinar bapak. Sesekali dia pasti kalau lagi nggak ada kerjaan ngikut. Iya. Malah yang nggak sedarah malah. Iya, bantu ngikut. Bantu. Kasihan ya. sama aku karena ya tiap hari kan soalnya. Tiap hari itu ke sinar? Kecuali Sabtu Minggu Kak libur dokternya. Jadi selama 33 kali. 33 kali. 33 kali. Habis itu nanti kemo lagi Kak. Kalau nggak berhasil lagi, gitu terus kata dokternya. Kemo lagi, sinar lagi. Ya kayak gitu aja, emang udah parah juga sih Kak. Iya. Ya kasihan juga sih, maksudnya ya harusnya anak-anaknya ya at least ya nengok ya. Karena kan anak itu kan kita, ya aku kadang mikir kayak kita tuh nggak langsung besar gitu loh. Kita melalui proses yang kalau kita nggak ada orang tua ya kita nggak akan jadi seperti sekarang. Jadi ya kita harus balas budi lah. Sama kecuali ayahku lepas tangan gitu aja Kak. Kayak nikah lagi, kabur, nggak ditanggung jawab, nggak dinafkahin. Ini dinafkahin Kak. Waktu kakakku sakit dirawat di rumah sakit, zaman itu belum ada BPJS dan biayanya puluhan juta. Bapakku sampai nekat pinjem uang dan bapakku yang ganti, bapakku yang urus semua. Itu yang kakak. Dan pas nikah kan butuh wali Kak. Dateng Kak ke rumah. Cuman minta apa? Minta dinikahin aja. Setelah itu sehari bapakku udah disuruh pulang. Udah. Lost kontak, udah kayak gitu. Nanti tiba-tiba nongolnya tuh kayak udah 2 tahun sekali. Ntar 2 tahun tiba-tiba ya basa-basi nanya. Hanya sesekali itu. Pernah sesekali sampai bapakku, karena bapakku udah pensiun kan, bilang butuh uang nih untuk modal jualan pecel ayam kayak atau apa. Itu sesekalinya diganti uang sejumlah dengan yang bapakku pernah ngasih waktu pensiun. Waktu pensiun kan bapakku pernah ngasih uang 10 juta. Dan pas bapakku minta untuk modal, mereka ngasihnya tuh sejumlah yang waktu itu bapakku ngasih, kayak dibalikin gitu. Tapi akhirnya uangnya bukan kepake untuk modal, tapi untuk pengobatan bapak, karena emang gak nutup Kak untuk selama ini kemo bolak-balik. Iya sih. Dan itu dia marah juga dari situ Kak, katanya ya nggak bisa diatur lah uangnya. Ya gimana cara ngatur uang segitu sedangkan keperluan bapaknya banyak banget Kak. Kayak gitu. Tapi kalau apa ya, sama bapak sendiri gitu ya, apa sih harapan kamu? Kalau tadi untuk kakak-kakak kan kamu pengen mereka datang ya. Iya. Harapan aku kalau buat bapak ya pengennya sih sembuh Kak. Siapa sih yang gak pengen orang tua sakit tuh sembuh? Pengennya sembuh. Tapi lebih kayak ke ikhlas sama tabah sih Kak aku sekarang. Kayak aku tuh juga sering-sering kali punya perasaan yang gak enak terus Kak. Takut dong, worry dong aku kan. Udah keadaannya kayak gini, takut bapakku tiba-tiba gak ada dengan posisi yang anak-anak belum maafin atau anak-anak gak kumpul. Makanya yang dicecer terus kan tiap hari, mbakmu gak telepon, adikmu gak telepon, itu terus. Karena mungkin bapakku kepengen kalau ini dia memang harus gak ada umur, kepengennya udah dimaafin Kak. Jadi harapan aku pengen, udahlah kalau memang mereka sayang sama bapaknya, udah kita berdamai, urusin bapak sama-sama. Kalau nggak bisa, kita omongin baiknya gimana, gotong royongnya gimana. Sampai sekarang belum ada jalan keluar Kak, masih seperti ini. Apa jawaban mereka? Ya maksudnya mereka berarti ada 5 ya. Iya. Apa sih jawaban 5 yang lain kalau mereka tuh benar-benar nggak mau nengok, selain mereka menganggap kayak kamu bisa sendiri gitu? Iya. Mereka jawabannya karena udah punya keluarga sendiri Kak. Ya karena kan mereka udah pada punya anak kan. Ada suami, ada anak. Tapi kan aku juga bersuami dan punya anak.
Iya, maksudnya tapi kan beda ya, suami anak ini orang tua gitu. Iya. Ya selalu jawabannya kayak gitu. Karena sibuk. Sibuk karena ya kan repot punya anak. Ngurus anak, ngurus kerjaan. Aku juga repot dong kalau mau dibilang repot, aku juga repot. Tapi aku menurunkan ego. Iya. Aku menolong bapakku. Karena itu bapakku loh, orang tua aku. Iya, satu-satunya ya. Semua orang tua tuh pasti pernah punya salah. Betul, gak ada orang tua yang sempurna di dunia Mungkin ini. bagi mereka memang bapakku durhaka sama aku. Mereka tuh selalu mikir bapak yang durhaka sama anak. Tapi mau sampai mana Kak? Mau sampai kapan? Ini udah, kalau kita bicara pahitnya, ini udah saat-saat terakhirnya. Kalau mau bicara gak enaknya ya, tolong kasih kesempatan, maafin bapak. Kita bisa kumpul lagi, kita bisa komunikasi. Udah cukup. Gak ada sampai sekarang. Gitu Kak, makanya aku berharap mudah-mudahan kakakku bisa nonton ini, terus kakak bisa tahu gitu apa yang ada di perasaan aku, karena kita kan nggak mungkin bisa ngobrol face to face begini sama kakak sama adik, kan emang nggak pernah ngumpul lebaran. Seumur-umur nggak pernah enam-enamnya jadi satu. Rame-rame jadi satu nggak pernah. Nggak pernah Kak, gitu. Karena mereka masih merasa sakit hati itu ya. Iya sih. Ya semoga mereka bisa mendengar lah, karena ya itu tadi yang aku bilang, gak ada orang tua yang sempurna di dunia ini. Mudah-mudahan dibukain pintu maaf, karena ya orang tua sih lagi-lagi. Ini juga biar yang di TikTok gak pada salah paham sih Kak, karena banyak banget yang bully bapakku. Karena kan aku suka ngontenin bapakku, maaf ya bukan yang jual kesedihan, tapi karena biar aku tuh seneng aja gitu bikin memori sama bapak. Gini kita kan gak tahu Kak kapan terakhir kita bisa sama bapak. Ini kenang-kenangan buat aku. Aku kan suka bikin video A Day in My Life gitu ya. Dan banyak yang hujat, banyak yang support. Dan yang hujat ini bilang, ini masalah bapak kamu. Iya, bapak durhaka lah ngatain. Mantesan anak-anak pada benci bapaknya tukang kawin. Gitu Kak. Jeleknya tuh gitu netizen. Tapi pernah gak kamu ngerasa memang ayahku itu tukang kawin gitu? Iya, ayahku salah, aku merasa. Iya. Aku merasa ini kesalahan ayahku di masa muda, ini kehilafan bapakku gitu. Tapi lagi-lagi manusia tempatnya salah, ayo kita maafin. Aku lebih kayak gitu sih orangnya. Iya sih, mungkin kita nggak boleh ego sama sakit hati kita Kak. Iya, mungkin harapannya ya maksudnya POV-nya lo, maksudnya netizen tuh dibalik lah, jangan melihat kesalahan bapaknya, tapi lihat loh ini ada anak yang berbakti sama orang tuanya di sini, walaupun orang tuanya dulu melakukan kesalahan. Makanya kalau kayak gini kan juga jadi orang-orang banyak yang gak salah paham lagi Kak. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Jadi gak simpang siur. Karena udah kemana-mana videonya Kak. Iya. Terus sampai di insert juga. Jadi aku bingung. Aduh pada salah paham nih. Jadi aku harus ada yang dilurusin. Kenapa mereka bisa membuat kesimpulan kayak gitu? Dari mana? Mereka bikin kesimpulannya ya nggak tahu. Padahal aku nggak pernah cerita kalau bapakku nikah lagi. Ini baru perdana aku bilang di sini. Menyimpulkan sendiri aja Kak. Kayak pasti bapaknya nikah lagi, pasti bapaknya nelantarin anak. Padahal gak seperti itu. Makanya banyak yang mau aku lurusin supaya mereka bisa lihat. Gitu. Karena mungkin sebenarnya anak yang bernasib seperti kamu gini tuh gak sedikit gitu ya. Banyak tuh. Dan mungkin masih ada nih anak-anak yang di luar sana yang gak mau nemuin orang tuanya karena merasa sakit hati. Banyak Kak, gitu. banyak Kak. Tapi menurut kamu gimana pendapat kamu tentang itu? Sebenarnya sih kalau awal-awal sakit hati normal aja Kak. Namanya sakit hati pasti bisa. Anak-anak sakit hati sama orang tua. Tapi ada batas jangka waktunya Kak. Kalau menurut aku ya. Karena kita gak bisa sakit hati selamanya. Allah aja maafin kita. Tuhan aja maafin kita. Masa selama kita mau dendam, ini orang tua kita Kak. Bukan orang lain, bukan temen. Kita bisa marah, sakit hati, dendam sama temen. Selamanya ya oke-oke aja itu teman. Ini bapak kita yang ngurusin kita dari kecil, yang nggak nelantarin kita, nggak nelantarin loh, ngasih makan loh. Bapakku kerja loh, kerja loh buat mereka di sekolahin loh, adik-adikku di sekolahin loh. Aku yang anak yang nggak di sekolahin sama bapakku, karena aku ngalah demi adik-adikku bisa sekolah. Aku yang putus sekolah, jualan nasi uduk aku Kak. Dari masih putus sekolah itu, udah putus sekolah aku jualan nasi uduk, keliling. Tapi kamu pernah gak sih denial sama Tuhan gitu misalnya, kayak kenapa aku harus dari bapak yang seperti ini gitu misalnya? Iya sering kayak kenapa sih harus dilahirin dari orang tua yang bapaknya tuh nikah lagi sampai 3 kali. Cemohan teman-teman aku Kak, waktu masih kecil dan sekarang tuh sering banget. Bapak lu tukang kawin kan dulunya, jadi mungkin ini kali
karma katanya buat bapak lu. Itu yang kedengeran juga di kuping bapak, karena bapak tahu Kak. Bapak kan masih ngerti handphone. Masih ngerti handphone. Ini kata-kata netizen lah, apa dia masih bisa baca Kak. Gitu. Nah itu bisa buka handphone, masih hubungin bisa. anaknya gak? Pernah, tapi gak pernah dibalas. Ya dibalas cuman ya seperti itu doang. Terus yang terakhir ini diblokir. Jadi mbak aku ini lebih dekat sama adiknya bapakku. Kalau apa-apa curhatnya ke mereka. Curhatnya apa tuh? Ke Pak, nggak tahu juga. Tapi kalau ada apa-apa kayak kabar, nanti mau kayak kemarin mau umroh loh. Kan dia umroh Kak. Dia umroh bisa. Masa ngasih 100.000 per bulan nggak bisa. Umroh bisa, ngasih 100.000 per bulan nggak bisa. Terakhir ngasih uang cuma 1 juta. Itu pun harus bilang naik motor dulu. Sana naik motor dulu. Pas aku bilang ya Allah Kak, udah kagak bisa jalan disuruh naik motor. Baru aku harus bilang sedih-sedihin dulu baru dikasih 1 juta. Itu pun udah kita lost kontak, gak aktif lagi. Marah kali gara-gara uang itu. Padahal uangnya betul-betul dipakai untuk ongkos bapak. Untuk ongkos bapak ya. Mereka taunya minta duit mulu nih. Aku Lili minta duit mulu. Nah, jangan-jangan ntar duitnya untuk dia lagi. Padahal semua yang dikasih, gak semua sih emang ngasih duitnya cuma sekali doang itu 1 juta. Padahal semua untuk bapak. Iya sih. Lebaran pun gak pulang. Tapi kamu memang dari kecil selalu sama bapak atau kamu sempat ditinggal? Enggak pernah ditinggal, selalu. Selalu. Jadi, ya. Walaupun udah nikah lagi sama yang ketiga, bapak tetap stay sama mama. Oh, berarti mama lebih dibohongin lagi Kak gitu. Oh, jadi paham. Terulang lagi gitu loh Kak. Iya. Cuman kalau sama yang pertama benar-benar bercerai, ini emang ada masalah. Iya, kalau sama mama kamu baru yang dia di madu ya. Tapi berarti di antara keenam ini kamu memang yang paling deket dari kecil. Paling dekat. Tadinya sih kakak-kakak, tapi kan karena udah nikah sama mamaku, kan otomatis bapak kan tinggal sama aku, ya lebih dekat jadinya sama aku. Mungkin ada kecemburuan gak sama yang lain kayak ya udah lu aja orang ibaratnya kayak lu doang yang diurusin gitu. Kalau gua kan enggak gitu. Diurusin apa nih Kak? Ya karena kan kamu yang dari kecil selalu satu atap sama bapak, sedangkan yang pertama itu ditinggal, yang ketiga itu tidak pernah satu rumah gitu. Jadi memang secara personal tuh tidak ada kedekatan. Jadi pas udah dia nikah tuh pas aku SD ya. Sebenarnya masih suka bolak-balik Kak ke sana, masih suka ngeliatin bapak juga. Cuman karena yang udah nikah sama mama aku ya jadi pulangnya ke sini. Gitu. Ya emang mereka udah bercerai, jadi kan nggak bisa bareng lagi orang tuanya. Iya sih, gitu. Tapi maksudnya masih suka nengok nggak? Masih suka nengok. Masih suka ngeliatin anak-anak. Nggak lepas tanah ya. Uang dikasih, masih ngasih nafkah sampai lulus sekolah SMA. Iya. Masih nanya-nanya kabar apa masih nyamperin ke sana. Gitu Kak. Iya sih. Ada nggak sih hal-hal yang kamu pengen sampein ke bapak gitu? Nggak kuat Kak. Bapak, mudah-mudahan bapak biar cepet sehat. Soalnya kalau bapak sakit, aku sedih banget Kak. Karena aku kalau apa-apa tuh anak perempuan deketnya sama bapak. Jadi pengennya kalau bapak sehat biar kita bisa jalan-jalan lagi. Aku janji kalau misalkan bapak udah sehat, nanti aku usahain biar bisa beli mobil, biar bisa nganter bapak sinar, biar gak naik Grab lagi Kak. Amin. Maksudnya aku tuh capek kalau tiap hari harus ngongkos gitu ya Kak. Aku lagi nabung sekarang biar bisa beli mobil second. Soalnya bapak pengen banget aku tuh satu-satunya anak yang bisa sukses buat dia gitu Kak. Bisa nyenengin orang tua gitu. Aku pengen nyenengin dia, pengen beli mobil supaya gak repot lagi Kak. Bapak sabar, emang ini udah ujian dari Allah. Mudah-mudahan sakitnya bapak ini itu mencuci dosa-dosa bapak yang dulu Kak, yang bapak nikah lagi dan masa lalu bapak gitu. Aku berharap setelah ini bapak bisa sembuh, bisa kumpul lagi sama-sama gitu, terbuka hati-hati kakakku gitu Kak. Amin. Ya, semoga kamu juga pasti Allah pasti bakalan menghitung lah semua apa yang kamu lakuin, gimana kamu berbakti sama orang tua. Aku ikhlas, aku ridho, insya Allah aku ikhlas Kak. Iya. Mudah-mudahan bapak cepat sehat, kan bapak pasti masih bisa nonton kan nanti. Amin. Mudah-mudahan cepat sehat nih Pak, anaknya lagi nabung. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan ke kakak dan adik? Buat Mbak,
datengin bapak karena kita nggak tahu umur Kak sampai Iya. kapan gitu. Bapak tuh cuman pengen ditengok, cuman pengen tahu kabar kalian, cuman pengen ditanya Bapak pengobatannya sampai mana, udah, bukan mau minta setiap hari materi, bukan mau minta uang, bukan. Karena anak adalah segalanya Kak. Bapak Iya. tuh pengen kita kumpul sekali-kali semua anak Bapak. Sayangin Bapak di masa-masa terakhirnya Bapak. Kita nggak tahu umur, ayo kita kumpul. Biar Bapak seneng, kita senengin Bapak. Itu aja Kak aku pengennya. Apa salahku gitu. Kalau mereka bilang aku salah, apa salahku? Aku juga nggak tahu apa salahku sama mbak-mbakku sama adik-adikku. Karena aku merasa aku nggak salah Kak. Iya, kalau kamu emang nggak Bukan salah. aku yang salah gitu. Iya. Kenapa mereka menjauh? Kenapa mereka nggak mau merangkul aku loh, adik yang sedang berjuang gitu. Aku Iya. butuh kasih sayang mereka sebagai kakak gitu Kak. Iya sih. Iya sih. Ya maksudnya kalau dia benci kamu, it's not fair. Karena kan lagi-lagi tadi kita bilang kita nggak. Korban, aku juga korban. Iya, kita nggak minta dilahirin dari orang tua. Nggak ada pilihan siapa. Kak. Betul. Ya mudah-mudahan kamu diberi kekuatan ya buat Amin. Amin, Kak. bantu penyembuhan bapak. Amin. Bapak juga segera diberi kesehatan. Dan mudah-mudahan segera dibukakanlah pintu Iya. hati, pintu Amin. maaf dari kakak dan adiknya. Ya, amin. Aduh, Celili. Berat juga ya pasti. Iya. Pasti kamu kuat banget lah. Cobaannya nggak mudah. Udah kayak mati rasa jadinya Kak. Iya. Mau nangis juga udah, karena tiap hari aku kerjaannya nangis sambil dorong-dorong bapak tuh udah nangis mulu. Jadi udah Iya sih. susah aku buat nangis gitu. Iya sih. Cuman ya pasti pasti ada buah buah baik lah yang akan kamu Kita terima. ikhlas aja dulu Kak. Iya, benar, ikhlas dulu. Anyway, Celili, terima kasih banyak atas cerita Kak. hari ini. Makasih. Sekali lagi semoga diberi kesabaran, ya kan, keikhlasan, dan semoga dilancarkanlah rezekinya biar bisa untuk beli Makasih aku mobil udah untuk diundang Bapak. biar kakakku juga bisa pada nonton biar sampai Sama-sama. videonya ke mereka Amin, gitu Kak. amin. Kasihan. Dan semoga juga netizen tahu ya kalau misalnya ya ini wujud dari seorang anak yang berbakti lah, jangan lihat Amin. kesalahan orang kan setiap orang pasti punya Iya. salahnya masing-masing. Kita bukan manusia sempurna, kita juga punya Jangan salah. jeleknya aja yang dilihat. Betul. Iya. Anyway, thank you juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bersama aku dan juga Celili. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. And see you. Bye-bye.